Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masa praaksara. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang hasil budaya masyarakat praaksara. Ini ada kaitannya dengan kehidupan masa praaksara. Yuk kita lihat dulu. Masa praaksara itu sebenarnya dibagi jadi dua. Yang pertama, berdasarkan hasil budaya yang kemarin sudah saya jelaskan, ada zaman batu sama zaman logam. Zaman batu sendiri ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Urutannya mulai dari alatnya sangat kasar, mulai sedikit halus, diruncingkan salah satu sisinya. Yang zaman Neolitikum itu sudah diasah halus, yang zaman Megalitikum alatnya menjadi yang besar dan fungsinya itu kebanyakan untuk ritual keagamaan. Yang kedua, masa praaksara itu adalah masa yang dibagi berdasarkan pola kehidupannya. Nah, pola kehidupannya ini ada yang pertama berburu meramu, bercocok tanam, dan beternak, kemudian zaman perundagian. Oke, kita mulai dari zaman batu. Nah, ini saya rangkumkan sekalian ya hasil budayanya. Ini saya ambil sedikit saja. Zaman Paleolitikum itu ada kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih dari batu, dan alat dari tulang, atau nanti ada yang menyebutkan dengan flex. Nah, di sini pola kehidupannya masyarakat itu hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Nah, mereka hidup dalam kelompok kecil dari 5 sampai 10 orang. Jadi di sini itu hanya dengan anggota keluarganya saja. Dan mereka belum memikirkan hari esok. Maksudnya gini, ketika mereka mendapatkan hewan buruan, misalkan mereka mendapatkan 5 ekor rusa, nah itu akan dihabiskan dalam waktu itu juga. Kenapa? Karena di sini mereka belum bisa mengawetkan makanan. Mereka hanya istilahnya mencari dan memakan pada saat itu juga. Jadi hari besok urusan besok. Selanjutnya zaman Mesolitikum itu hasil budayanya ada kapak pendek, kapak Sumatera, alat serpih dari batu, dan alat dari tulang. Nah, di sini nanti masyarakat itu semi nomaden. Kalau semi nomaden berarti masyarakat masih berpindah tapi juga tinggal menetap. Lah, tinggalnya itu di mana? Tinggalnya di gua, atau nanti akan kita kenal dengan kebudayaan Abrisosros atau kebudayaan tinggal di gua. Kalian cari tulisannya di buku ya. Dan di sini masyarakat itu lebih banyak hidup di pinggir pantai kalau sekarang, seperti yang ada di wilayah Pacitan. Kan Pacitan itu dikenal dengan kota 1000 gua. Nah, itu adalah salah satu, dulu itu banyak temuannya di sana karena gua-gua di sana itu banyak digunakan untuk tinggal manusia praaksara. Nah, jangan dikira guanya itu adalah gua yang dalam sekali itu. Kebanyakan zaman dulu itu guanya cuma seperti kayak semacam ceruk atau payungan seperti biasa gitu. Jadi mereka hanya menggunakannya untuk berteduh pada saat hujan, seperti itu aja, atau dari panas. Tapi tidak bisa melindungi secara keseluruhan seperti rumah kayak zaman sekarang. Ini lebih seperti kayak teras. Nah, di sini mereka hidup dalam kelompok lebih besar. Jadi mereka sudah membentuk suatu kelompok yang lebih besar. Mereka tapi masih tetap berburu dan meramu. Oh ya, meramu itu apa? Meramu itu bukan meracik. Meramu itu adalah mencari umbi-umbian dari dalam tanah. Di sini pada zaman akhir mereka mulai memikirkan hari esok. Nah, gimana caranya mereka bisa hidup kalau mereka semua menghabiskan semua masakan? Nah, akhirnya di masa akhir, jadi bukan di masa Mesolitikum awal, tapi di masa Mesolitikum akhir, mereka nanti mulai memikirkan gimana caranya untuk berubah. Akhirnya muncullah zaman Neolitikum. Di sini alatnya juga semakin halus, sudah diasah penuh semua sisinya. Alatnya antara lain ada kapak lonjong, kapak persegi, perhiasan dari batu, dan juga gerabah. Ini ada alat lainnya, yaitu pakaian dari kulit kayu. Jadi pada zaman dulu pakaiannya belum seperti pakaian yang kita kenakan sekarang, pakaiannya dari kulit kayu. Di sini masyarakat sudah hidup menetap, hidup dalam kelompok lebih besar, membentuk suku. Sukunya sendiri mereka juga nanti sudah mengenal teknik untuk memilih pemimpin, yaitu dengan cara memilih pemimpin yang satu syaratnya mereka harus kuat badannya. Maksudnya kuat badannya di sini mereka bisa melindungi masyarakatnya.
Yang kedua, mereka harus bisa melakukan ritual. Di sini namanya prinsip itu yang dipegang adalah primus inter pares. Tuh. Mereka sudah mulai memikirkan hari esok. Jadi di sini mereka sudah mengawetkan makanan. Mengawetkannya dengan cara apa? Diasapi. Di sini mereka sudah mengenal api. Jadi semasa sebelumnya pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum mereka masih makan makanan mentah. Maka dari itu dari fosil yang ditemukan pas waktu awal-awal seperti Meganthropus, Pithecanthropus itu pasti di cirinya dituliskan memiliki rahang yang besar dan kuat. Nah, rahang yang besar dan kuat itu kenapa? Karena mereka beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan makanannya. Makannya makanan mentah, otomatis giginya, rahangnya itu kuat karena untuk mengunyah yang mentah tadi. Jadi umbi-umbian pada zaman Paleo sama Meso itu belum dimasak. Selanjutnya pada zaman Neolitikum itu mereka sudah mengenal teknik memasak, meskipun cuma direbus atau cuma diasapi, mereka itu sudah mengenal. Jadi di sini nanti masyarakat yang hidup itu adalah Homo sapiens, dia rahangnya sudah mulai tidak terlalu besar dan tidak terlalu kuat seperti zaman dulu. Masyarakat zaman Neolitikum juga sudah mulai menggunakan akalnya untuk mengalahkan alam. Jadi tubuhnya sudah tidak sekuat manusia pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, di sini contohnya apa? Kalau mereka itu bisa menggunakan otak atau menggunakan akal, mereka nanti akan mulai bercocok tanam. Nah, bercocok tanamnya sendiri itu tidak semerta-merta langsung bercocok tanam bersama kayak sekarang tuh enggak. Mereka awalnya adalah berhuma, membuka lahannya dari hutan, itu dibuka hutannya dengan cara dibakar. Habis itu nanti akan ditanami tanaman. Nah, tanaman yang ditanam itu apa? Tanaman yang ditanam itu adalah umbi-umbian yang sudah lebih dulu mereka kenal pada zaman Paleo dan Meso. Biji-bijian kayak sekarang kayak beras, padi itu belum ada. Nah, gandum dan lain sebagainya itu belum ada. Jadi pada zaman dulu mereka masihnya makan umbi-umbian. Nah, ini kan pada zaman awal ya mereka masih melakukan berhuma. Pada masa Neolitikum akhir mereka nanti sudah mengenal teknik untuk bersawah. Jadi di sini sudah ada hubungan dengan masyarakat lain. Sama seperti gerabah. Gerabah itu juga asalnya dari luar, dari masyarakat yang ada di Yunan. Nah, selanjutnya di sini nanti ada zaman Megalitikum. Di sini ada hasil budayanya itu berupa dolmen atau meja batu. Sarkofagus itu kubur batu yang bentuknya seperti lesung. Menhir itu bentuknya seperti kayak nisan, batu nisan. Peti batu itu peti mati yang dari lempengan batu, dan juga punden berundak yang bentuknya kalau sekarang itu hampir kayak semacam miniatur candi, tapi ini dari tanah berundak-undak tinggi. Terus yang terakhir ada waruga. Waruga itu adalah makam bentuknya 5/4 kayak gitu. Bawahnya kubus. Nah, pola kehidupannya masyarakatnya sama dengan masyarakat zaman Neolitikum, tapi di sini masyarakatnya makin besar lagi. Di sini ada revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan itu apa sih? Revolusi kebudayaan itu adalah yang pertama, perubahan dari food gathering ke food producing. Berarti ini terjadi pada zaman Neolitikum. Masyarakat awalnya cuma berburu meramu berubah menjadi bercocok tanam dan beternak, karena mereka sudah mulai memikirkan gimana kalau nanti semua makanan itu akan habis. Selanjutnya perubahan juga terjadi pada alatnya. Alatnya awalnya hanya digunakan untuk kehidupan, sekarang menjadi digunakan untuk ritual dan juga bekal kubur. Yang saya bilang tadi gerabah itu nanti fungsinya akan digunakan untuk menaruh bekal kubur. Bekal kubur itu apa? Istilahnya adalah barang-barang yang disertakan untuk si mayat tadi supaya di kehidupan selanjutnya itu lebih terjamin, istilahnya seperti itu. Jadi pada masyarakat ini mereka sudah percaya kalau orang yang mati akan menjalani kehidupan yang lain. Nah, kehidupan selanjutnya itu perlu dibekali oleh alat-alat dan juga perhiasan supaya istilahnya kehidupan selanjutnya itu mereka nggak perlu repot.
Selanjutnya, revolusinya apa lagi? Perubahan pola hunian dari nomaden ke semi-nomaden. Pertama itu yang masa Meso. Habis itu yang pas waktu revolusi kebudayaan ini, huniannya mulai dari nomaden kemudian ganti jadi menetap. Jadi mereka awalnya tidak punya tempat tinggal, kemudian punya tempat tinggal. Nah, ini adalah revolusi kebudayaan. Munculnya pada zaman Neolitikum. Selanjutnya pada zaman logam, ini bisa kita kenal dengan zaman perundagian. Kalau dari sisi masyarakatnya, pola kehidupannya itu masih sama seperti kelompok Neolitikum dan juga Megalitikum, cuma mereka di sini lebih besar lagi dan juga lebih berbudaya. Kenapa dibilang berbudaya? Undagi itu adalah sebutan untuk orang yang bisa membuat alat. Nah, alatnya apa? Di sini alatnya ada dari perunggu dan juga dari besi. Sebenarnya zaman logam itu ada tiga, ada zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tapi Indonesia tidak mengalami zaman tembaga karena di sini masyarakat zaman tembaga itu tidak ada perpindahan masyarakat ke Indonesia, maka dari itu tidak ada zaman tembaga. Selanjutnya zaman perunggu itu ada perhiasan perunggu, kapak corong, nekara perunggu, bejana, moko, candrasa, dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya bisa kalian cari di internet. Pola kehidupannya sama, mereka hidup menetap, mereka hidup dalam kelompok besar membuat suku, dan mereka kerajinan keterampilan utamanya adalah membuat alat dari perunggu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara teknik mencetak. Yang pertama ada bivalve, yang kedua ada acir perdu. Nah, acir perdu itu gimana? Acir perdu itu membuat cetakan dulu, habis itu nanti dibakar dan kemudian diisi sama cairan perunggu. Cetakan ini hanya bisa digunakan satu kali. Tapi di sini hasilnya lebih detail, jadi bisa lebih kecil misalkan arca perunggu itu nanti akan jelas terlihat mukanya dan lain sebagainya. Sedangkan teknik kedua bivalve itu nanti dia akan cetakannya itu bisa digunakan berulang kali, jadi 2 setangkup. Di sini bikin cetakan, terus nanti direkatkan, terus nanti akan diisi oleh cairan perunggu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cari di internet atau kalian baca buku kalian ya tentang acir perdu sama bivalve ini. Selanjutnya zaman besi, di sini ada mata kapak, mata pisau, mata panah, dan juga mata tombak. Perhiasan juga ada. Di sini barang-barang yang terbuat dari besi otomatis di sini lebih tajam. Tapi kelemahannya mereka nanti akan cepat berkarat. Maka dari itu nanti akan sedikit sekali ditemukan barang-barang dari besi. Selanjutnya dari segi kepercayaan. Kepercayaan ini bisa dibilang juga seperti agama. Agamanya pada zaman dulu mereka itu belum mengenal agama. Tapi di sini bisa juga dibilang adalah proses penemuan manusia tentang Tuhan. Gimana prosesnya? Yang pertama pada zaman Paleolitikum, mereka tuh awalnya cuma percaya sama alam. Oh, ternyata alam itu yang memberi makan kita. Contohnya mereka kan cari makan di alam. Oh, berarti kita itu harus menyembah alam. Nah, gimana cara mereka menyembah alam? Mereka merasa kalau alam itu lebih kuat dari mereka. Contohnya aja seperti bencana gunung meletus. Nah, gunung meletus itu emang menghancurkan ya, otomatis banyak manusia yang akan mati pada waktu itu, pada zaman itu belum ada mitigasi bencana. Nah, setelah itu ketika nanti mereka lama kelamaan tanahnya kan akan jadi subur. Jadi mereka menganggap bahwa alam itu memberikan kehidupan. Jadi alamnya lah yang berkuasa. Maka dari itu mereka memberikan sesajen pada alam. Tuh. Yang kedua masa Mesolitikum itu mereka mempunyai kepercayaan terhadap alam. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang. Jadi mereka sudah mulai percaya kehidupan setelah kematian. Kemudian mereka percaya dinamisme itu adalah percaya terhadap benda yang memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga adalah totemisme, mereka percaya bahwa hewan itu memiliki kekuatan gaib. Nah, di sini pewujudan dari animisme itu adalah lukisan pada dinding gua. Lukisan itu berupa cap tangan. Cap tangannya tidak lengkap sisinya, ruas jarinya itu tidak lengkap, ada yang terpotong. Nah, ini masih ada sampai sekarang. Itu adalah contoh satu wujud dari bela sungkawa di masyarakat suku yang masih pedalaman. Contohnya aja di Papua itu ada. Yang kedua contohnya dinamisme itu adalah gambar dari benda seperti perahu dan juga gerabah. Mereka menganggap perahu dan gerabah itu adalah benda yang
memiliki kekuatan. Dan juga hewan buruan itu yang totemisme. Neolitikum sama, perbedaannya mereka sudah mengenal teknik penguburan langsung dan juga bekal kubur. Jadi masyarakat pada zaman dulu itu sudah mengenal teknik untuk memakamkan mayat dan memberikan sesajen. Sajennya itu disertakan dalam mayatnya tadi, yaitu bekal kubur. Zaman megalitikum mereka mulai mengalami perkembangan lagi. Masyarakat sudah, untuk masyarakat yang mayoritas status sosialnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, mereka membuatlah penghormatan juga yang lebih. Contohnya adalah dengan menempatkan mayatnya setelah tinggal tulang belulang, dibersihkan, dikasihlah sarkofagus, dimasukkan dalam sarkofagus, dikasih bekal kubur juga, dikasih cat merah. Cat merah itu melambangkan magis ya. Di sini juga masih ada dulu, di sekitaran Sulawesi itu masih ada. Dan mereka dimakamkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Mereka beranggapan kalau tempat yang tinggi itu dekat Sang Pencipta. Jadi mereka beranggapan kalau ditempatkan di tempat yang tinggi, otomatis mereka nanti akan lebih cepat mencapai istilahnya alam kehidupan selanjutnya. Pada zaman perunggu ini melanjutkan zaman batu. Jadi mereka mengganti bekal kuburnya dengan alat-alat masa perunggu dan juga besi. Kita bahas juga tentang ras nenek moyang atau orang-orang yang hidup pada zaman ini. Zamannya Paleolitikum itu yang masuk adalah Negrito. Kemudian zaman Mesolitikum itu yang masuk adalah Wedit. Nah, Negrito sama Wedit, Negrito kan sudah tinggal lebih dulu. Mereka terdesak oleh bangsa Wedit yang baru datang. Ada yang terdesak milih ke pedalaman, ada yang nanti akan tetap bertahan di situ dan bercampur. Kalau bercampur nanti mereka jadinya Papua Melanesoid. Nah, selanjutnya ada bangsa baru yang datang, yaitu bangsa Proto-Melayu yang membawa kebudayaan Neolitikum. Wujudnya apa? Gerabahnya itu sama, gerabah yang ada di Indonesia sama gerabah yang ada di luar negeri. Teknik pembuatannya sama. Awalnya dibuat pakai tangan, kan belum ada meja putar pada zaman dulu. Mereka membuatnya pakai tangan karena ada bekasnya jari untuk meratakan tanah liat tadi, digantilah dengan batu, akhirnya lebih halus. Kemudian nanti mereka berkembang jadi yang roda putar itu. Selanjutnya zaman Megalitikum tidak ada migrasi, masih migrasi dari bangsa Proto-Melayu tadi. Sama seperti zaman Mesolitikum, ketika masa Proto-Melayu masuk, ras Wedit Papua Melanesoid itu terdesak ke pedalaman. Jadi yang wilayah pesisir itu yang menguasai adalah orang-orang Proto-Melayu. Ketika zaman logam, zaman perunggu itu ada migrasi lagi, yaitu dari bangsa Deutero Melayu, sampai akhirnya nanti mereka bercampur. Maka dari itu ini yang Proto sama Deutero itu lewatnya Indonesia bagian barat. Maka dari itu orang Indonesia bagian barat itu cenderung lebih mirip dengan orang Melayu. Oke, sekian dan terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA kelasnya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Ulangannya ini dari ras nenek moyang kemarin sama hasil budaya dan juga yang ini, materi yang pola kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.